Lahir. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sekarang kita akan lanjut ke pembahasan, dan kita masih di bab al-marfu'at, yaitu bab fa'il. Dan sekarang kita masuk al-fa'il mutmar. Maksudnya adalah fa'ilnya itu dalam bentuk dhamir. Kan kalau kita misalnya kita bagi fa'il itu, misalnya ada yang zahir, ada yang dhamir. Maksudnya menggunakan dhamir dia. Dan setelah dari selesai fa'il, kita akan masuk kepada naibul fa'il, artinya pengganti. Ya. Setelah dari ini nanti kita kena naib, insyaallah. Nah, lalu kita sekarang masuk kepada wa misal dhamir isnain al-ghaibain al-muzakkarain, halaman 124. Nah, kana au muannasain. Muannasain. Ya, 6. Jadi pembahasan kita dhamir musannah ghaib, berarti dhamir musanna ghaib muzakkar. Bahasanya adalah huma, muzakkar dan muannas. Contohnya daraba. Berarti daraba itu ada fa'il di dalamnya. Apa fa'ilnya di sini, Bapak Ibu? Huma. Daraba. Berbeda dengan daraba. Contohnya di sini al-Muhammadani daraba bakran. Berarti dua orang Muhammad telah memukul bakar. Kemudian di sini mana fa'ilnya dari jumlah tadi? Al-Muhammadani daraba bakran. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya dhamir. Takdir huwa kan? Iya, tapi kalau di sini jumlahnya udah beda, ismiyah. Ya. Kalau ditanya fi'il itu ada fa'il. Mana fa'ilnya? Nah, kan kita sekarang pembahasan fa'ilnya yang terkait dengan dhamir. Daraba. Fa'ilnya dhamir, yaitu huma. Lalu yang huma ini kembali kepada siapa? Al-Muhammadani. Itu dia. Enggak mungkin kita katakan Al-Muhammadani fa'ilnya. Iya. Di sini dhamirnya adalah berbentuk iya, kembali. Lalu apa namanya? Dhamir dari jumlah ini al-Muhammadani daraba bakra. Kalau ditanya mana fa'ilnya? Fa'ilnya berada di dalam daraba. Berbentuk dhamir. Takdirnya huma. Lalu yang dhamir tadi itu kembali ke si al-Muhammadani. Ditujunya kepada al-Muhammadani. Di sini Bapak Ibu kita bisa lihat, perhatikan kalimat al-Muhammadani. Apa yang bisa kita lihat di sini dari kalimat al-Muhammadani? Apa yang bisa kita lihat di sini? Perbedaannya. Ya, dari al-Muhammadani daraba bakran. Apa yang bisa kita jumpai dari tiga kata itu perbedaannya? Yaitu kalimat al-Muhammadani. Kenapa dia pakai apa? Karena Muhammadun itu dia adalah isim alam. Isim alam itu tidak butuh alif lam, karena dia sendiri sudah terhitung ma'rifah kan. Kalau kan ciri-ciri isim ma'rifah itu kan pakai alif lam. Tapi terkhusus untuk isim alam, untuk nama orang, tidak butuh alif lam. Tapi di sini kenapa pakai alif lam dia? Jawabannya cuma satu, yaitu dia
musanna. Kalau dia musanna satu, jamak satu, maka isim alam itu wajib ditaruh alif lam. Apa fungsi alif lam di sini Bapak Ibu? Fungsinya itu adalah agar tidak hilang dia itu sebagai ma'rifah. Karena kita tahu ciri-ciri ma'rifah itu pakai alif lam. Jadi misalnya kita mau membuat sebuah kata, membuat sebuah kalimat dari isim alam seperti Muhammadun, Khalidun, kemudian apa lagi? Ibrahim, kemudian Ismail, kemudian yang isim alam. Kalau kita mau jadikan dia jamak musanna, wajib kita taruh alif lam. Kita taruh al, ya kan? Al ta'rifiyah namakan, al mu'arrafah. Maksudnya al jamak dan musanna. Nah, misalnya contohnya kita sedikit bergeser kepada penggunaan isim alam ini. Kalau kita bilang misalnya telah datang dua orang Muhammad, berarti kita sebut ja'a al Muhammadani. Kalau misalnya Muhammadnya datang lebih dari 3, ja'a al Muhammaduna. Nah, itu dia. Jadi jangan lupa pakai al. Nah, pakai al dia. Tapi kalau dia mufrad cukup berbentuk nakirah atau tanpa alif lam. Kita bilang Muhammadun, Aliyun, Khalidun, lalu Fatimatu, Zainabu, Hindun. Ya kan, kalau dia mufrad. Nah, atau katanya sini au qaulika al-hindani darabata amira. Nah, mana di sini fa'ilnya? Mana fa'ilnya di sini? Yang ada di dalam kalimat darabata kan? Fa'ilnya bentuknya apa? Zahir apa mutmar? Mutmar. Takdirnya apa di sini? Huma. Ya kan? Lalu yang huma itu kembali kepada al-hindani. Itu dia. Mafhum? Amiran sebagai maf'ulun bih, sebagai objek, sebagai orang yang dipukul. Lalu masuk kepada yang lain. Wa hafidha fi qaulik al-muhammadani hafidha darsahuma. Nah, mana di sini yang fa'ilnya Bapak Ibu? Di mana fa'ilnya terletak di sini? Di kalimat hafidha. Takdirnya fa'ilnya dhamir kan? Takdirnya huma. Yang humanya itu kembali ke siapa? Al-Muhammadani. Itu dia. Ini nanti kita selesaikan dulu, nanti bagaimana cara pembedaannya. Au qaulik al-hindani hafizata darsahuma. Ya kan? Ini sama kayak tadi kan? Wajtahada min nahwin qaulika min nahwi qaulik al-bakrani istahada. Mana fa'ilnya? Huma kan? Fa'ilnya huma ya kan? Kemudian az-zainabani istahadata. Huma kan? Huma. Qama. Huma kan? Qamata huma juga kan? Nah, berarti di dalam fi'ilnya itu ada fa'il. Cuman bentuk fa'ilnya dhamir. Takdirnya apa? Bisa huwa, bisa huma, bisa hiya, ya kan? Bisa hunna, ya kan? Cuman si dhamir tadi itu kembalinya ke yang sebelumnya. Ini perbedaannya antara jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Ini jumlah apa namanya Bapak Ibu? Nah, coba lihat jumlah apa namanya? Kenapa kita katakan jumlah ismiyah? Diawali oleh isim. Lalu jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyah, kalau dari sisi i'rab dia pasti akan berbeda.
Kalau misalnya jumlah ismiyah didahulukan jumlah ismiyah seperti tadi, berarti kita i'rab mubtada. Nah, seperti tadi contohnya siapa? Al Muhammadani. Misalnya daraba misalnya kan. Kalau kita katakan dalam bentuk jumlah, ini namanya ismiyah kan? Karena diawali dengan isim. Daraba fi'il. Tidak bisa kita katakan jumlah fi'liyah. Kemudian tidak bisa juga kita katakan fi'il dan fa'il. Karena kan kita tahu fi'il kan di awal. Ketika itu baru fa'il kan? Makanya kalau ada jumlah ismiyah, berarti si fa'ilnya itu tersembunyi. Ada di dalam fi'il. Ya kan? Nanti takdirnya apa ya kan? Bisa huwa, bisa huma, tergantung konteksnya nanti. Lalu si dhamir tadi itu kembalinya ke isim sebelumnya itu dia. Nah, di sini sebenarnya ada fa'ilnya kan? Yaitu huma. Cuman tersembunyi. Maksudnya adalah ada fa'ilnya tapi fa'ilnya bentuk mutmar. Maksudnya fa'ilnya berbentuk dhamir. Takdirnya apa? Huma. Nah, sama juga. Ini kalau dalam bentuk jumlah ismiyah. Kalau dia tidak pakai alif, maka mufrad dia, Pak. Ya, Muhammadun daraba. Nah, itu bedanya, Pak. Muhammadun daraba. Jadi i'rabnya gimana cara? Ah, kalau i'rab ini sebagai mubtada. Ini sebagai khabar. Tapi khabarnya berbentuk jumlah. Nanti insyaallah akan kita pelajari. Jadi perbedaannya Bapak Ibu, jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah, kalau dia mufrad, di sini isimnya mufrad, ini jumlah ismiyah, berarti fi'ilnya juga harus mufrad. Kalau dia musanna, berarti fi'ilnya juga harus musanna. Kalau dia misalnya jama' al-muhammaduna, berarti fi'ilnya gimana kita baca? Al-muhammaduna darabu. Itu dia. Jadi perbedaannya adalah kalau jumlah ismiyah si fi'ilnya ngikut sebelumnya. Berbeda dengan jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah itu ditaruh isimnya fi'ilnya mufrad, fa'ilnya mau jamak, musanna, mau mufrad tidak masalah. Contohnya seperti ini, ja'a. Ini kan nah, misalnya kalau kita katakan yang datang para para tulab. Berarti ja'at tulabu. Lalu di sini mana fa'ilnya? Tulab. Karena ada fi'il, ada fa'il. Ini zahir apa dhamir? Zahir kan? Lalu apa perbedaan dari sini? Kalau di jumlah fi'liyah, si fa'ilnya itu boleh mufrad, boleh musanna, boleh jamak. Fi'ilnya tetap boleh satu. Kalau misalnya dalam jumlah fi'liyah, fa'ilnya bebas dari sisi bilangannya. Boleh dia mufrad, boleh musanna, boleh jamak. Jadi kesimpulannya apabila Enggak, fa'ilnya. Ini fa'il tulab. Jadi kalau dalam jumlah fi'liyah, fa'il itu tidak mau boleh mufrad, boleh musanna, boleh jamak. Sedangkan fi'ilnya tetap mufrad. Itu. Kenapa alasannya nggak boleh ngikut? karena ini kata kerja. Alasannya kenapa? Ja'u at-tulabu. Kenapa nggak boleh?
Apa? Kan fa'il itu kan bebas. Mau jamak, musanna, mufrad. Sedangkan fi'ilnya itu cukup saja dengan menggunakan mufrad, ya kan? Kenapa alasannya beda dengan ini? Jumlah ismiyah. Kalau ismiyah kan ikut dia. Ya kan? Kalau isimnya apa? Jamak, dia juga harus jamak fi'ilnya kan? Berbeda dengan jumlah fi'liyah. Ini mufrad, ini jamak. Kenapa alasannya fi'ilnya enggak boleh jamak, enggak boleh ngikut kalau dalam jumlah fi'liyah? Karena tidak boleh dua fa'il. Sekarang misalnya tulab jamak kan? Berarti kalau dia mau ngikut ke fi'ilnya, berarti apa kita bilang ja'u kan? Di ja'u ini sudah ada fa'il enggak? Sudah. Apa takdirnya? Hum. Enggak mungkin fa'il dua fa'il lah. Itu alasannya. Kenapa dalam jumlah fi'liyah itu fi'ilnya tetap satu, fa'ilnya boleh satu, mufrad, musanna, musanna. Kalau dalam ismiyah si fi'il ngikut isimnya. Itu dia. Tapi kalau ini ya, kalau jumlah fi'liyah enggak boleh. Misalnya kita mau mengatakan telah datang para tulab. Mana yang simple? Pakai yang di awal jumlah ismiyah apa jumlah fi'liyah? Telah datang para tulab. Para mahasiswa misalnya. Mana yang simple? Fi'liyah. Kenapa? Cuma cukup satu fi'il, fa'ilnya boleh banyak. Fa'ilnya bukan isimnya, fa'ilnya. Nah, fa'ilnya boleh at-tulabu. Kalau di tulab yang fa'ilnya tulab gitu. Iya. Kalau di at-tulabu Ja'u. Iya kan? Jadi yang fa'ilnya jadi dua gitu. Iya, dua fa'ilnya. Kalau misalnya datang para siswa, itu kan boleh saja kita muka jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Kalau kita menggunakan jumlah fi'liyah, cukup fi'ilnya ja'a, tapi fa'ilnya jamak. Kalau menggunakan ismiyah, berarti gimana? At-tulabu ja'u. Ya kan? Berarti dia ini agak pemborosan. Kenapa? Karena di sini enggak ada fa'ilnya. Karena fa'il itu dia dengan fi'il kan? Bergandengan lah dia selalu. Cuma nanti yang membedakan ada yang zahir, ada yang dhamir. Ini ada fa'ilnya dalamnya kan, huma. Tidak. Jadi alasannya, kalau dalam jumlah fi'liyah, alasannya, kenapa fi'ilnya tetap satu, kemudian fa'ilnya boleh berbilang, boleh mufrad, boleh musanna, boleh jamak, dan tidak boleh fi'ilnya itu dengan jamak, karena tidak boleh bergabung dua fa'il. Karena ja'u itu sudah ada fa'il, yaitu hum kan, hum dia. Itu maka enggak boleh dia, itu alasan jumlah fi'liyah tidak boleh mengikut fa'ilnya. Jumlah ismiyah si fi'ilnya ngikut si isimnya. Itu perbedaannya Bapak Ibu. Jadi kalau mau apa? Kita ringkas apa? Kalau dalam bentuk jumlah ismiyah, yaitu si fi'il ngikut isim sebelumnya kan? Kalau jumlah ismiyah si fi'il Ngikut. Iya. Kalau jumlah fi'liyah si fi'il tidak. Si fi'il tidak mesti ikut fa'ilnya. Iya. Mau musanna, jamak dan mufrad. Misalnya telah datang para guru, misalkan jaa al-mudarrisun. Jaa al-mudarrisun. Enggak perlu ja'u al-mudarrisun karena sudah ada fa'ilnya. Nah, yaitu mudarrisun. Bentuk jamak muzakkar salim.
Itu perbedaannya Bapak Ibu. Nanti pas mubtada khobar itu. Mubtada khobar gambarannya. Nanti kita akan membahas juga mubtada khobar itu ada yang diakhirkan, ada ada yang diakhirkan mubtadanya. Ada beberapa syarat. Nanti insyaallah itu akan kita pelajari. Salam. Isim musanna. Tapi di jumlah hakikatnya, akulab itu kan kalau kita secara umum ini itu yang isim. Iya. Kan fa'il. Setelah Kalau kita sebut isim nggak boleh. dia isim juga, cuman kedudukannya sebagai Dia isi memang. tapi dia kedudukannya sebagai fa'il. Karena datang setelah fi'il. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu sekarang kita masuk wa misalu dhamiri al-ghaibin min jam'i dzukur. Min jam'i dzukur. Lalu contohnya darabu min nahwi qaulik. Misalnya ar-rijalu darabu a'da'ahum. Coba cari mana fa'ilnya. Darabu kan? Ada fa'ilnya. Fa'ilnya berada di darabu. Bagaimana bentuk fa'ilnya? Takdirnya apa di sini? Takdirnya Hum. Lalu hum tadi itu kembali ke siapa? Ar-rijalu. Jadi kita enggak milik kepada isimnya, tapi lihat kepada fi'ilnya. Karena di fa'il itu bergandeng dengan fi'il. Ada yang zahir, ada yang dhamir. Itu dia. Wa hafidhu misalnya kan min nahwi qaulik at-talamidhu hafidhu durusahum. Nah, mana di sini fa'ilnya? Di kalimat hafidhu kan? Nah, takdirnya dengan hum. Kembali ke talamidh. Hum dia. Karena dia menggunakan wawul jamak dia di sini. Lalu wajtahadu min nahwi qaulik at-talamidhu ijtahadu. Mana fa'ilnya di sini? Dhamir kan? Di ijtahadu kan? Dia sebuah dhamir. Takdirnya apa? Hum juga kan? Kembalinya kepada siapa? At-talamidh. Tilmidh. Itu dia. Misalnya kalau Ustaz kan al-asatidzah atau al-asatidz, ya kan? Wa misalu dhamir al-ghaibati min jam'i al-inath. Berarti hunna kan? Contohnya darabna min nahwi qaulik al-fatayatu darabna aduwatihinna. Nah, mana di sini fa'ilnya? Di dalam darabna, ya kan? Di dalam darab itu ada fa'il. Apa jenisnya? Dhamir kan? Ya hunna kan? Hunna. Kalau ini ittisal bin nun niswah. Kalau dicari fa'ilnya, ada fa'il di dalam, takdirnya hunna. Ya, al-fatayat tidak isim dia kan? Karena di sini ada fa'ilnya, tapi si fa'ilnya itu berbentuk dhamir. Wa kadza hafizna min nahwi qaulik an-nisa'u hafizna amanatihin
Mana dia? Dalam hafiz. Nah kan ada takdirnya hunna kan. Kembali kepada an-nisa itu dia. Jadi hunna. Wa kadza ijtahadna kan min nahwi qaulik al-banatu ijtahadna. Nah, kalau misalnya ijtahadna ada fa'ilnya. Misalnya ijtahadna. Nah, ada fa'ilnya tak? Ijtahadna nahnu kan? Nahnu dia. Yang sebagai fa'ilnya. Berarti panjang pendeknya nanti menentukan. Itulah ijtahadna kata kita. Berarti di sini domir. Iya, memang fa'ilnya domir. Cuman misalnya kalau kita salah sebut an-nisa'u ijtahadna. Salah kan? Seharusnya an-nisa'u ijtahadna. Pendek dia. Nah, jadi hunna. Tapi kalau dia itu nahnu. Berarti domirnya mutakallim. Kalau ini domirnya ghaibah. Ghaibat ijtahadna. Jangan an-nisa'u ijtahadna. Nah, itu dia domirnya sudah berubah. Kalau yang ijtahadna domirnya ghaibat, ya kan? Tapi kalau ijtahadna berarti domirnya sudah mutakallim. Mutakallim ada berapa? Fungsinya untuk mufrad satu wahid, satu lagi untuk jamak. Yang jamak yang mana Bapak Ibu? Nahnu. Yang mufradnya ana. Itu dia. Pendek dia. Ana. Karena alifnya itu enggak berfungsi dia itu. Hanya ditaruh saja dia. Jadi maksudnya dia enggak terbaca dia itu. Dia ada tapi tidak terbaca dia itu. Iya, makanya kan dalam Al-Qur'an itu kita lihat kalimat anna itu dikasih sifir mustadir kan? Kan dalam qiraah dalam tajuk kan sifir mustadir itu enggak boleh panjang. Kanat qawari ra kecuali kalau dia waqaf. Iya, makanya anna itu di dalam Al-Qur'an tuh dikasih sifir mustadir. Iya. Karena anna itu tidak boleh dibaca dan dia ke sini dia. Dalam Al-Qur'an kan kalau dalam tajuk ilmunya sifir mustadir. Kalau sifir mustadir itu enggak boleh dibaca panjang kalau disambung. Sifir mustadir namanya. Bentuk bulat kosnol tapi mustadir dia berlingkar kan. Ya istilah sifir mustadir. Kemudian mustadir daerah berbulat artinya. Bulat itu kan ada yang lonjong juga. Iya. Kalau oval Baidawi namanya, Pak. Baidawi namanya. Iya. Baidawi itu nama imam tafsir tapi Baidawi. Iya, Baidawi. Oval ini pendek namanya sifir mustadir. Ada sifir mustadir dan sifir mustatil. Ada mustadir sama mustatil. Itu kan di ilmu tajwid. Makanya ketika kalimat anna itu di dalam Al-Qur'an kan enggak boleh dibaca panjang dia kan? Anna rabbuk, ya kan? Enggak boleh anna rabbuk. Nah, karena ini alifnya ini ada bilang sebagai penghias. Nama alifnya ada. Enggak. Asalnya anna pendek dia itu. Maka orang Arab kan ana kan? Iya, kalau dipendek harusnya kan bisa juga ditulis saja. Iya. Harus pakai alif kenapa harus. Ini misalnya sebagai penghias dia itu, tazyin dia. Itu dia. Jadi apa nama tuh? Di tajwid tidak boleh panjang. Tapi kalau dalam pengucapan ngomong ya kan ada orang Arab coba dengar ana tuh. Misalnya man darabahu. Contohnya man darabahu. Siapa yang mau pukulnya? Kemudian dijawab ana tanya kan?
kayak panjang kita baca, dengarkan ana ya kan. Itu dalam pelafazannya. Sekarang man dorobahu. Mana fa'ilnya di sini? Doroba kan? Bagaimana bentuknya? Zahir apa dhamir? Hah? Dhamir. Takdirnya huwa. Berarti ada fa'ilnya itu. Nah, seperti itu kaidahnya Bapak Ibu. Jadi kalau enggak nampak berarti dhamir. Huruf H ini kan dhamir juga. Tapi dia tidak boleh kita kan dhamir bagian ini. Nah, ini dia sebagai maf'ulun bih. Kan kemarin kan dhamir bersambung dengan fi'ilnya dhamirnya sebagai maf'ulun bih. Ya. Maksudnya i'rabnya adalah maf'ulun bih, itu dia. Kalau ketemu dengan isim, si dhamirnya sebagai apa? Kemarin tuh mudhafun ilai. Kalau dengan huruf bersambungnya isim jar majrur, itu dia. Itu keadaan dhamir. Keadaan dhamir itu. Nah, ini berarti ada fa'il. Cuman dhamirnya fa'ilnya berbentuk dhamir, bukan berbentuk zahir. Apa beda misal? Daraba Zaidun kalban. Mana fa'ilnya? Zaidun kalban. Daraba Zaidun kalban. Zaidun. Apa jenisnya? Zahir kan? Kalau ini yang dhamir itu dia. Jadi jangan sampai kita katakan dhamir yang bersambung ini yang kita kan sebagai sebagai fa'il dari si daraba. Tapi dia sebagai maf'ulun bih itu. Misalnya Zaidun daraba kalban boleh. Tetap cuman daraba tadi seperti tadi kan. Zaidun daraba kalban. Mana fi'ilnya? Daraba. Mana fa'ilnya? Bukan daraba. Zaidun daraba kalban. Mana fa'ilnya? Zaidun. Bukan Zaidun. Yang di kalimat di dalamnya ada fa'il dalamnya kan? Itu fa'ilnya berbentuk dhamir. Takdirnya huwa. Yang huwa tadi kembali siapa? Zaidun, itu dia. Maksudnya adalah di dalam ini dia tapi bentuk fa'ilnya berupa dhamir. Berbeda daraba Zaidun kalban. Zaidun yang sebagai fa'ilnya karena dia fa'ilnya zahir. Tapi kalau Zaidun daraba kalban berarti fa'ilnya ada di dalam daraba, yaitu apa? Huwa kan? Fa'ilnya huwa, dhamir kan? Fa'ilnya dhamir, takdirnya huwa. Kembali ke Zaidun. Berarti yang huwa itu yang dhamirnya si Zaidun. Itu dia. Mana yang repot jumlah ismi apa fi'il ya? Apa Pak? Fa'il itu bersambung dengan dorobahu kan? Fi'il. Jadi dia itu maf'ulun bih. Dhamir mutasil tuh. Kalau dia dari fi'il bersambung dengan dhamir, dengan dhamir, berarti si dhamir kita i'rab sebagai maf'ulun bih. Kalau fi'il bersambung dengan dhamir, Iya. Ya. Si dhamirnya. Hanya jadi fa'il kan? Fa'ilnya di dalam. Fa'il di dalam kan? Di dalam fi'il itu. Sekarang dia fa'il itu bersambung dengan dhamir, maka jadi maf'ulun bih. Iya, kalau di sini sebenarnya ada dua kata, doroba itu. Ada fi'il doroba. Ada fa'ilnya. Apa fa'ilnya? Huwa. Ya. Berarti yang ini kan dhamir mutasil kan? Ya. Apa kedudukannya? Sebagai maf'ulun bih, itu dia. Mansub dia, i'rab. Berarti di sini ada tiga kalimat empat di sini. Man satu, di doroba ada dua. Fi'il satu,
Fa'il satu. Maf'ulun bihnya ini. Itu dia. Kalau disambung dengan ujar, Nah, dengan huruf, seperti itu. Bisa jadi 4 ya. Hah? Dua kata bisa jadi 4 ya. Ya, kalau kita tampak secara zahir kan misalkan 2 kan. Iya. Kalau ditelusuri ada berapa? Ada 4. 4. Ada isim kan? Iya. Ada fi'il. Daraba. Di dalamnya ada fa'il, tapi berbentuk domir kan fa'ilnya. Kemudian bersambung lagi dengan domir muttasil namanya kan. Sebagai maf'ulun bih. Berarti ada berapa? 4 ya. Kalau yang secara kita lihat kasat mata Iya. cuma 2 itu. Itulah bahasa Arab itu dia karena ada domir itu. Yang tersembunyi itu menjadi sebagai fa'il yaitu tersembunyi dia, menyuruh ya Pak. Jadi tidak nampak pelakunya itu. Tapi kalau daraba Zaidun sudah jelas Zaidun fa'ilnya. Kita hilangkan mannya berarti dorobahu itu jadi 3. Iya, cuman nggak sempurna ya Pak. Kan kita mau tanya Harus ada. ada istifhamnya, jumlah istifhamnya kan. Siapa yang memukulnya? Iya. Ya kan? Itu berarti fa'il itu jangan sampai kita katakan tidak ada. Kalau nggak tampak berarti dia dengan domir dia itu. Kan nggak ada. Kalau kita kita lihat seakan-akan subjeknya nggak ada kan, pelakunya kan nggak ada. Kalau dia penegasan begini gimana Ustaz? Apa? Misalnya mannya kita hilangkan. Kita ganti dua dorobahu itu Bisa juga. Cuman itu domirnya itu harus wajib disembunyikan dia. Misalnya doroba Zaid, kaman dorobahu kan. Iya. Orang sudah tahu yang memukulnya itu si huwa. Pasti ada yang memukulnya ada. Cuman tidak disebutkan. Maka diganti dengan domir saja dia, huwa dia. Itu dia. Jadi kesimpulannya kesejalanan antara jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Kalau ismiyah itu harus sama. Fi'ilnya ngikut isimnya. Apa sih? Muktadanya. Ya, fi'ilnya ngikut isim. Kalau dia jumlah Fi'liyah, maka sembarang saja silakan. fa'ilnya bebas. Boleh Fa'ilnya bebas. boleh Mustanna, boleh jamak. Sedangkan fi'ilnya tetap mufrad. Misalnya telah datang misalnya para guru misalnya kan. Ja'al mudarrisun. Enggak boleh kita bilang ja'u al mudarrisun. Enggak boleh karena sudah berkumpul dua fa'il. Di ja'u juga ada fa'il. Apa fa'ilnya? Enggak, misalnya kita bilang ja'u al mudarrisun. Kan dilarang tuh. Berarti di ja'u itu sudah ada fa'il. Berbentuk domir, takdirnya hum. Makanya enggak boleh ja'u al mudarrisun. Karena mudarrisun sudah menjadi fa'il. Di ja'u sudah juga ada fa'il. Makanya enggak boleh. Itu alasannya kenapa di dalam jumlah fi'liyah itu cukup fi'il satu, fa'ilnya bebas. Kecuali fa'ilnya itu bukan zahir. Bukan zahir ya kan? Misalnya sebuah kisah. Misalnya seorang mahasiswa itu dia berangkat bersama-sama, ya kan? Lalu nama mahasiswa itu fulan ya kan? Kemudian di paragraf berikutnya ternyata dia telah sampai ke tempat tujuannya. Enggak bisa lagi kita sebut, cukup ja'u ila makanihim misalkan. Ila makanihim misalkan. Cukup aja fa'ilnya diganti dengan domir. Takdirnya hum. Ya kan? Fi'ilnya aja nampak ja'u. Itu kalau misalnya fa'ilnya tidak zahir. Tapi kalau fa'ilnya itu zahir, ini contoh ja'at tulabu, itu dia.
Biasanya kalau kita jumpai dalam cerita, dalam buku-buku bahasa Arab, kadang dia fa'ilnya tidak disebutkan lagi. Cukup dengan fi'il, ya kan? Tapi di dalamnya ada fa'il, tapi berbentuknya dhamir takdirnya apa? Huwa, hum, atau hunna misalnya kan. Seperti itu dia, Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya tidak boleh ada Dua fa'il dalam jumlah fi'liyah. dalam Jumlah fi'liyah. fi'liyah. Ya, enggak boleh dibilang ja'u at-tullabu. Ya. Tapi Boleh, ya. Misalnya enggak boleh. di fi'ilnya ada fa'il, di fa'ilnya ada fa'il pula. Itu Enggak boleh. Enggak boleh dia fa'il sama fa'il. Jadi kalau jamaah manas darabat al-fatayatu al-fatihina. Iya. Kalau fi'liyah dia kan darabat al-fatayatu. Berarti fi'ilnya jadi mufrad kan? Fa'ilnya apa? Hunna kan, mereka kan itu dia. Tapi nanti ada pengecualian, ada namanya bahasa khusus namanya akaluni al-baragis namanya. Bukan ada di nahwu. Tapi bukan di sini. Kemudian darabna sudah. Wa kullu hadhil anwa'i al-ithnai asyara as-sabiqah yusamma ad-dhamir. Jadi yang tadi kita bahas tadi apa? Mutakallim, mukhatabah kan? Ghaib, ghaibah. Dia dinamakan fa'ilnya sebagai dhamir ya kan? Apakah huwa, huma atau ana, nahnu. Fiha, ini di dalamnya ada ad-dhamir al-muttasil. Dhamir yang bersambung. Maksudnya bersambung apa? Dengan fi'il kan? Apa ini? Wa ta'rifuhu annahu huwallazi. Apa pengertian dari dhamir muttasil? Ya kan? Kan ada dhamir kan? Kenapa dinamakan dhamir muttasil di sini? Karena dia bersambung dengan fi'il. Dhamir muttasil ada berapa? Ada yang mustatir kan? Ya kan? Tersembunyi dia kan? Ya kan? Tersembunyi dia ya kan? Kemudian tersembunyinya itu ada bagi lagi, ada yang wajib disembunyikan, ada jawazan. Misalnya huwa yajlis boleh dinampakkan. Itu dia. Iya. Kemudian apa katanya definisi dhamir muttasil itu? Wa ta'rifuhu, dan definisinya adalah huwallazi la yubda'u bihi al-kalam wa la yaqa'u ba'da illa fi halatil ikhtiyar. Katanya adalah tidaklah ucapan itu diawali dengannya, dengan dhamir itu. Wa la yaqa'u ba'da illah. Dan si fi'il dan dhamir tadi itu tidaklah berada dengan kalimat illah. Misalnya ja'a illah, enggak ada dia. Ja'a ila Muhammadun misalnya kan. Itu maksudnya. Seperti ini. Apa, Bu? Wala yaqa', dan tidak berada ba'da illah. Jadi seperti ini. Enggak boleh kita katakan ja'a illa misalnya Muhammadun. Enggak boleh kan? Dia tidaklah diawali sebuah kata dengannya, dengan sebuah dhamir, dan tidak pula dia berada di kalimat illah. Berarti yang benarnya apa? Dibuang kan? Berarti ja'a Muhammadun. Itu maksud dari katanya. Dia ta'rifuhu annahu huwallazi. Tahu di contohnya di sini ada juga wa misaluha, dan contohnya ya'ti fi naw'in akhar min ad-dhamir yusama ad-dhamir munfasil. Dan dia datang pada dhamir munfasil. Apa munfasil?
terpisah. Yang domir munfasil itu seperti ini Bapak Ibu. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hun. Nah, anta, antuma, antum. Anti, antuma, antuna. Ana, nahnu itu munfasil. Kenapa dinamakan munfasil? Iya, kenapa dinamakan munfasil? Karena dia tidak masuk ke dalam fi'il ya. Kemudian katanya, apa itu dhamir munfasil itu? Wa huwa alladzi yubtada'u bihi wa yaqa'u ba'da illa fi halatil ikhtiyar. Dan dia adalah diawali misalnya dengan sebuah kata ya kan? Dengan dhamir. Wa yaqa'u ba'da illa, dan berada setelah illa fi halatil ikhtiyar, pada keadaan pilihan. Contoh dhamir munfasil itu adalah seperti ini. Ma daraba illa ana. Ikhtiar, pilihan. Misalnya, kalau dhamir munfasil itu boleh dengan ini kan? Ya kan? Kalau ini kan enggak boleh. Ya kan? Kalau yang muttasil kan enggak boleh dia kan? Kalau munfasil boleh. Karena munfasil itu dia sendiri. Ja'a illa, yang tadi kan enggak boleh ja'a illa Muhammadun misalnya kan. Nah, kalau pengen ada fa'ilnya, kita hapus huruf illa aja. Kita huruf illanya kita hapus. Kalau ada ilah Enggak bisa dia. Belum jadi itu karena Muhammadun, karena dia Muhammadun itu karena benda mati. Kalau dia itu benda hidup. Kalau dia itu misalnya ja'a ila masjidin, enggak bisa dia. enggak bisa juga. Bisa. kalau di sini ja'a ilahna. Nah, itu ini contoh yang mutasil tadi. Yang mutasir. Jadi mutasil itu dia harus langsung ja'a Muhammadun. Enggak boleh dia berada setelah illa. Berbeda dengan munfasil. Tadi ja'a apa tadi? Atau doroba apa tadi? Ma doroba kan? Ma doroba illa nah. Ini boleh apa dia kan? Domirnya kan? Karena dia munfasil. Ana. Karena munfasil. Tidaklah yang memukulnya kecuali saya. Ya, karena dia sebagai fa'il sidara mustasna dia. Sebagai dia bisa jadi fa'il di sini, badal dia itu nanti. Oh, karena domirnya zahir itu bisa juga. Karena ana itu kan domirnya zahir. Domir isim. Domirnya kan termasuk domir zahir yang nampak. Iya. Ya, kalau bukan saya nama munfasil dia namanya, Pak. Istilahnya munfasil kan terpisah. Ya, ini kan tampak dia. Ini kalau istilahnya namanya dhamir munfasil. Munfasil ya terpisah. Iya. Terpisah, tapi dia tampak itu. Kan dhamir itu kan pada asalnya kan dia yang tersembunyi. Nah, makanya kalau yang tampak itu ada namanya baris, nama itu. Baris ya. Yang mutasil dan baris. Ya, kalau ini kita namakan dhamir munfasil namanya. Namanya dhamir munfasil itu. Enggak boleh kita bilang dhamir zahir dia. Ya. Bisa juga jadi kalau gitu siapa yang telah memukul? Bukan mani nafyun. Tidaklah yang memukul kecuali saya. Oh. Ini istisna nih. Tidaklah memukul kecuali saya. Iya. Kan kalau kita artikan tidaklah dia memukul. Iya. Huwa. Jadi yang disebutkan sama pensyarah di situ adalah bentuk jenis dhamir. Ada yang muttasil, ada munfasil. Kalau ini namanya munfasil. Kalau ini dia pasti bersambung kan? Makanya enggak boleh pakai illa. Kalau muttasil enggak boleh pakai illa. Tapi kalau munfasil boleh. Karena apa, dia terpisah kayak huwa, huma, hum.
Itu dia. Jadi di sini sebenarnya yang dijelaskan sama pensyarah itu adalah jenis dhamir. Roja'at ila Muhammadun tak boleh. Ya, Tak boleh ya Ustaz. nggak boleh dia itu. Roja'at ila Muhammadun tak boleh. Nggak boleh dia itu. Misalnya kita menyebut tidak duduk kecuali ustaz ni, tak boleh. Pakai nafyun kita. Oh, gitu. Ya, nanti ini kita pelajari ada mustasna. Nanti kita pelajari di bab mustasna. Ya. Ini nanti ada pembahasan mustasna itu. Lalu, berarti di sini sebenarnya kita ulangi lagi, si pensyarah itu hanya menjelaskan jenis dhamir. Kenapa? Karena kita kan membahas dhamir kan? Dhamir yang mutasil kan? Yang masuk ke dalam fi'il dia itu. Nanti ada pembahasannya dalam bab mubtada dan khabar. Lalu di sini katanya fi halatil ikhtiyar, pada keadaan pilihan. Takulu. Kita katakan takulu. Sebenarnya kalau istilah ikhtiyar itu makna lainnya itu bukan pilihan, selain bukan makna pilihan, tapi yang rajih. Rajih. Iya. Yang kuat lah. Ustaz di sini dicontohkannya hanya dhamir semuanya ya. Iya. Jadi tidak dhamir dalam bentuk isim. Bukan. Karena dia ini menjelaskan dhamir itu ada munfasil dan muttasil. Paparannya seperti itu. Iya. Kemudian dhamir yang kita pelajari itu kan muttasil kan, yang sebagai fa'ilnya kan. Itu yang ingin dijelaskan sama si pensyarah. Kemudian wama daraba ila antuma sampai mana nih? Hum ya kan? Sampai hunna kan? Semuanya itu adalah dhamirnya munfasil dan boleh dipakai. Misalnya, tidak usah kita bilang tidaklah memukul kecuali Zaidun ya kan? Misalkan cukup kita ganti dengan dhamirnya dhamir munfasil kan? Ma daraba ilahu huwa. Iya, misalnya tidaklah yang memukul kecuali kamu. Berarti ma daraba ila anta. Ada perempuan ila anti. Kalau misalnya dia banyak perempuannya. Ila antunna. Berarti itu dibolehkan menggunakan dhamir munfah sebagai fa'il, tapi dengan syarat ada illah. Ini babnya nanti bab mustasna nanti. Nah, tapi di sini si pensyarah memfokuskan kepada dhamir yang sebagai fa'ilnya. Jadi ketika kita mengucap ma daraba illa anta, tidaklah memukul kecuali kamu. Nah, itu dia. Jadi ila di sini ila khusus ya. Dia adatul istisna namanya, Pak. Istisna pengecualian. Nanti ada bab al-istisna. Kalau belajar bab istisna, kita enggak belajar di istisna. Jadi ini illa ini salah satu adatul istisna namanya. Tanda istisna. Al-istisna. Al-istisna. Iya. Istisna. Tisna. Sa. Oh, tisna. Tisna. Al-istisna. Al-istisna. Dengan sa. Ini al-istisna ini nanti masuknya kepada bab mansubat, bukan di marfuat. Jadi pokoknya
jumlah di dalam Quran misalnya hadis ada pakai illah kan jumlah istisna. Itu pembahasannya di bab mansubat. Bukan di bab marfu'at. Iya, itu nanti dibahas di bab marfu mansubat. Apa, Bu? Ya, double hu dia. Hu. Nanti ada pembahasannya, Bu. Ya, Bu. Di istisna kita jelaskan nanti la ilaha illallah. Padahal kan istisna itu mansubat. Kenapa boleh marfu'? Ya. Ya. Pas bab istisna nanti. Lalu wa ala hadza yajri al-qiyasu. Dan demikian ini dia yajri artinya berlangsung atau berjalan di atas qiyas. Qiyas kan mengukur. Qiyas itu kan mengukur. Maksudnya berjalan itu berlangsung dia atau terjadi. Qiyas. Dia diukur. Kemudian wasayati bayan. Bukan qiyas dalam ilmu usul fikih, Bu. Bukan, beda lagi. Dia dalam bentuk qiyas yang diukur. Diukur dan ditimbang. Ya. Kalau istilah yang dalam hadis yang berbunyi begini gimana Ustaz? Seluruh umat Islam akan masuk ke dalam surga. Kullu ummatin. Ya. Kullu ummatin dakhalal jannah illa man aba. Nah, itu kan pembahasan nanti istisna itu. Illa man aba, itu kan fi'il. Man aba ya. Fi'il itu. Ada fa'il. Mana fa'ilnya? Dhamir. Tulisannya hadis tadi Ustaz. Nah, kullu ummatin dakhalal jannah illa man aba. Saya ingat bahasa Indonesia ya. Kullu ummati dakhalal jannah. Iya, hadis nih. Sahih hadis. Iya. Seluruh umatku. Ingat Bapak Ibu. Ini fiilnya apa? Dakhalal fi'il. Ya, apa fiilnya? Madi apa mudhari'? Fi'il madi. Madi. Iya. Fungsi fi'il madi itu dalam Quran hadis itu kalau Rasul sudah mengatakan kalau Allah menggunakan fi'il madi. Ini enggak ada madi situ. Madi. Dakhalal mah. Fi'il. Langsung madi. Fi'il. Iya. Ini dalam memahaminya Bapak Ibu, kan kita udah tahu tuh fi'il madi, fi'il mudhari' kan? Ya. Kalau dalam Quran, dalam hadis, biasanya kalau Allah dan Rasul tuh kalau sudah menggunakan fi'il madi, biasanya fungsinya untuk tahqiq pasti. Pasti. Berarti kita pahami semua umatku pasti masuk surga. Itu fungsi fi'il madi dalam Quran dan hadis. Ya, kullu ummati dakhalal jannah illa man aba. Apa dibaca nih? Apa jannah? Jannata kan? Sekarang dakhala, mana fa'ilnya? Fa'ilnya Huwa. Domir kan? Iya. Fa'ilnya domir. Takdirnya huwa. Ya. Man aba. Kullu ummati dakhalal jannah. Yadkhulu di sana lafaznya. Tapi ada lafaz lain dakhalal. Fi'il itu. Mu'tal. Kemudian mana fa'ilnya? Domir kan takdirnya huwa.
Hah? Kecuali yang enggan, yang tidak mau. Ya. Kemudian dikatakan oleh para sahabat, man hum ya Rasulullah, siapa mereka Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah. Wa man asani fahuwa ya'bah. Itu dia. Jadi ini sebenarnya hadis ini kan pendek nih Bapak Ibu. Kul ummatin dakhalal jannah illa man abam. Kemudian para sahabat bertanya, man hum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah. Wa man asani fahuwa ya'bah. Kan pendek tuh. Man asani, yang bermaksiat kepadaku, yang tidak taat kepadaku. Ya. Nah, jadi ini sebenarnya di dalam kitab para ulama, sebagian kitab ini hadis tentang manhaj nih. Hadis tentang manhaj, tahu, metode mengikuti jalan Rasul. Jadi kalau misalnya kita belajar kitab tentang manhaj para nabi itu, para sahabat itu, atau manhaj salaf lah, ini biasanya ini hadis ini salah satunya memberikan di sini dalil tentang manhaj. Nah, ini dia dalilnya. Kalau ditanya sama orang kan, apa nama tuh hadis yang membahas tentang manhaj, salah satunya ini. Ini ditemui di bulan hadis Sahih Bukhari, dapat. Sahih Bukhari. Kalau manhaj itu metode. Ini hadis sahih. Hadis Sahih Bukhari, Pak. Bukhari, Pak. Oh, Bukhari. Ya. Imam Bukhari itu Masya Allah itu, bukan orang Arab tuh Pak. Bukhara. Jadi apa di sini banyak panjang. Ya, Aba Ilaman Aba. Oh iya, karena dia untuk hum kan. Hah? Mereka, untuk mereka. Bukan. Ini fi'ilnya mu'tal huwa. Oh, huwa. Ya, ada fi'ilnya fi'il mu'tal ini namanya Pak. Metode jalan mengikuti Nabi. Ya. Jadi misalnya ada kurikulum tentang manhaj